Shalom, selamat pagi. Haleluya. Shalom Pak Adam, selamat pagi Pak Adam di Pekanbaru. Selamat pagi Ita. Shalom Pak Gem. Shalom ya. Oke. Shalom pagi semua. Ya, selamat pagi Gem. Pak. Sehat ya, udah bangun. Luar biasa. Haleluya. Baik ya. Kita kita di mana ya? Coba. Iya. Baik, kita akan mulai ibadah kita sekarang. Jam sudah menuju pukul 5. Ya, kita akan memulai segera ibadah kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia, Raja di atas segala raja. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, mari kita memuji Dia. Dialah dalam mezbah doa pagi ini menambah semangat kita, menambah iman kita, dan kita terus menjadi pemenang di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menghampiri Engkau, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Layakan kami Tuhan, sucikan kami, agar pujian pengagungan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita mulai dari awal lagu ini. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kita mulai dari awal lagi. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan layaklah, haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi dari awal, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah
sembah, layak kami. Terpuji nama-Nya. Oh, haleluya. Allah yang ajaib. Haleluya Tuhan. Dan Allah kami, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puji. Yesus Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Dialah Tuhan puji-pujian penyembahan kami, Tuhan Yesus, keluar dari hati kami yang paling dalam untuk menyembah Engkau Yesus. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada pagi ini. Biarlah kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami percaya Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Oh, terpuji nama Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengenang wajah-Mu selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari kita ulangi dari awal, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku selamanya. Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Ku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada, bukan karena kuat gagah kami,
bukan karena kehebatan kami Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu semata Tuhan Yesus, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, bahkan kami dalam berjemaah Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih dari Ibu Bapa. Kami Tuhan telah menyembah-Mu, kami telah memuji Engkau Tuhan lewat korban bibir lidah kami ya Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, sebelum kami naikkan syafaat kami mau Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan, oh Bapa di surga, memberkati kami pada pagi hari ini. Layakan kami Tuhan untuk memahami kebenaran-Mu. Kami memerlukan Engkau Roh Kudus untuk dapat kami memahami isi hati-Mu ya Tuhan dalam mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu kepada umat yang Engkau kasihi. Biarlah Tuhan Engkau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk oh Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus bagi kami sekalian. Baik yang memberitakan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih, shalom semua. Ya, selamat pagi. Ya, baik ya, pada kesempatan ini kita akan sharing firman Tuhan di dalam renungan pagi. Maka dengan itu saya menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya sudah sharing di layar ya. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang ke-6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah yang bela. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, ya, kita ya melihat tadi apa yang dikatakan siapakah boleh naik ke gunung Tuhan. Nah, ini juga berbicara tentang doa, saudara, ya. Siapakah sebenarnya yang mau datang dalam hadirat Tuhan itu, ya. Itu yang penting kita pertanyakan, ya, di dalam hati setiap kita, saudara. Sehingga setiap doa-doa kita itu menjadi suatu korban yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara kekasih, ya. Sehingga doa kita bukan hanya sekedar kita ya untuk datang bersekutu di setiap ibadah-ibadah kita, saudara, ya, tetapi lebih lagi ya kita akan melihat ya karya-karya Tuhan ya lewat pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Nah, saya ulangi tadi dikatakan dalam ayat yang pertama ya di dalam Mazmur pasal yang ke-24 tadi, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Nah, ayat yang keempat ini adalah intinya yang memberikan kepada kita ya pandangan bahwa sebenarnya berdoa itu bukannya sekadar kita membuka mulut lalu kita menyanyi, tetapi lebih lagi dalam ayat keempat ini ya merupakan suatu perhatian kita bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan di sini ya orang yang bersih tangannya, itu pertama dikatakan orang yang bersih tangannya.
Artinya, Bapak Saudara, tangan yang tidak dikotori dengan hal-hal yang menajiskan, saudara. Ya, tangan yang nggak benar, ya, tangan maksudnya ya yang bekerja untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Dan yang kedua di sana dikatakan bahwa orang yang murni hatinya. Orang yang murni hati ini orang yang suci hati, ya, kata firman Tuhan, saudara. Ya, orang yang suci hatinya. Nah, ini saya melihat, saudaraku kekasih dalam Tuhan, orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang tulus hatinya ini, saudara, tentu kita bisa menilai diri kita sendiri, ya, bagaimana, sampai di mana, ya, sejauh mana kita, saudara, hati kita tulus, ya, untuk menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Saya melihat itu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya. Nah, orang-orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, saudara, ada suatu janji Tuhan di sana adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, karena mereka bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dengan demikian, saudara, setiap orang yang murni hati, setiap orang yang suci hatinya, gampang sekali untuk mengucap syukur. Jauh daripada kesungutan, saudara. Orang-orang yang suci hatinya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki dendam. Orang-orang yang suci hatinya itu adalah orang-orang yang memiliki kasih kepada sesamanya, saudara. Sehingga firman Tuhan dalam Matius, ya, pasal yang ke-5 tadi, ya, ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, itu akan tergenapi di dalam diri setiap orang yang memiliki hati yang murni, memiliki hati yang suci. Ya, tidak menolong orang lain yang dengan tujuan atau maksud yang jahat, saudara. Tetapi menolong orang lain itu dengan tujuan yang mulia, tujuan bahwa dia membuktikan dirinya bahwa dia mengasihi Tuhan, saudaraku kekasih. Nah, itulah orang-orang yang suci dan murni hatinya. Berikutnya dikatakan di sini, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ya, kalau orang-orang kantor, ya, dulu di waktu, ya, di kantor, saya aktif di kantor, saudara, ya, banyak, ya, teman-teman mengubah bon, ya, melakukan penipuan-penipuan yang mencari uang yang tidak benar, ya, melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan kebenaran, saudara. Nah, mari kita mencari nafkah kita dengan hal yang benar, ya, sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari kita adalah hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kita tidak melakukan hal-hal yang justru membuat Tuhan berduka melihat perbuatan kita yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Nah, yang berikutnya dikatakan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama, ya, memang banyak, ya, melakukan namanya bersumpah. Tetapi dalam perjanjian baru sebenarnya, ya, bersumpah itu sebenarnya itu dilarang. Ya. Jadi jangan kita bersumpah, ya, karena itu Yesus menyempurnakan hukum Taurat, ya, firman Tuhan itu, makanya dikatakan, ya, dikatakan, Bapak Saudara, kamu boleh bersumpah, tetapi aku berkata kepadamu, jangan pernah engkau bersumpah demi langit, ya, karena langit adalah tatanya, tetap bumi, jangan engkau bersumpah demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi setiap orang percaya tidak boleh kita bersumpah. Tetapi yang paling penting di sini adalah, saudara, kita harus benar-benar pegang janji, ya, kita benar-benar pegang janji. Sehingga Bapak Saudara, kita tidak tinggal di dalam penipuan, ya, kita tidak bersumpah palsu, tetap kita pegang janji kita, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, berikutnya dikatakan di dalam ayat ke-5, dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Nah, di sini kalau kita masuk di dalam gunungnya Tuhan dan sudah kita melakukan apa yang dikatakan tadi di dalam ayat yang keempat,
Maka janji Tuhan itu di dalam ayat yang kelima dia berkata, ya, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Keren nggak saudara? Luar biasa nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan pernah takut melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sebab ada janji Allah di sana, saudara. Ada berkat Tuhan di sana pada waktu kita berpegang teguh dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita berkata bahwa saya memiliki iman, saya melakukan firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak bertindak, saudaraku kekasih dalam Tuhan, maka iman kita itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Nah, bukti bahwa kita memiliki iman, saudara, maka kita harus dapat melakukan ayat yang keempat tadi, saudara. Pertama tadi dikatakan, orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, tidak menyerahkan kepada, tidak mau menipu, dan tidak bersumpah palsu. Ya, dan saya percaya, ya biarlah ini menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini, ya untuk menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan kerja kita, dan lebih lagi bersama dengan Allah. Dan saya percaya kalau kita bersama dengan Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Haleluya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami banggakan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu, hamba-Mu terbatas adanya, tetapi Roh-Mu Tuhan menyempurnakan Tuhan setiap firman-Mu bagi kami, yang memberkati kami Tuhan dalam menjalankan hari ke hari kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami Tuhan Yesus berserah sepenuhnya kepadamu. Biarlah Tuhan kami dapat melakukan Tuhan firman-Mu ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa di surga untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Baik saudaraku kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya minta, ya udah lama Pak Adam gak berdoa, ya berdoa sapa bersama dengan kita. Boleh Pak Adam, ya boleh dibuka mic-nya Pak untuk mendoakan doa sapa kita seperti biasa, mendoakan jemaat dan juga mendoakan bangsa negara kita dari ya berita-berita hoax, fitnah, ya dan juga politisasi agama yang semakin meruncing sekarang ini yang membuat ya negara ini semakin kacau ya. Dan juga pandemi COVID-19 ini serta pemulihan ekonomi supaya Tuhan tolong bangsa kita. Dan mungkin ada di antara kita yang sakit ya jemaat juga kita akan doakan saudara. Jadi baik ya kita akan masuk di dalam syafaat kita. Mari sebelumnya kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita haleluya, mari kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, mengadu aku, janganlah Tuhan inilah berkat. Katakan haleluya. Yesus Tuhan Juru Selamat. Yesus Tuhan penebus. Dengar doaku. Orang lain kawan diri jangan jalan. Yesus
Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, menado aku. Janganlah Tuhan Baik, silakan Pak Adam. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik atas segala kebaikan, anugerah, rahmat kasih-Mu yang limpah. Di dalam pemeliharaan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami menghampiri takhta kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami dalam tangan pimpinan Tuhan. Karena kami percaya hanya bersama-Mu kami dapat melakukan perkara besar, ajaib, dan luar biasa. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh akan Engkau senantiasa setiap waktu kami. Kami berserahkan dalam tangan kasih-Mu. Jangan pernah Tuhan meninggalkan kami, ya Allah. Karena kami lemah, kami tidak berdaya. Kami senantiasa merindukan tangan kasih-Mu menyertai kami. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Allahku. Biarlah di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih tetap boleh bersekutu dengan-Mu. Kami boleh tetap menikmati takhta kasih-Mu atas kehidupan kami. Dan kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kami membawa kami naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun situasi kondisi yang dialami oleh negeri ini, kami tetap eksis, kami tetap sehat, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan lepas kebaikan, pemeliharaan yang sempurna atas setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terkhusus kami berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk jemaat GBI Kota Daud yang Tuhan percayakan di dalam penggembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Jaluku. Kiranya Tuhan tetap menyertai umat-umat yang Kau percayakan. Dimanapun umat-Mu berada, hari ini Tuhan apapun kondisinya, Tuhan terus melawat, memelihara, mencukupi apapun menjadi kebutuhan. Menyehatkan, menyegarkan Tuhan. Dan umat Tuhan semua boleh terlepas, terbebas dari pandemi COVID-19 yang terus masih melanda ini. Dan kami percaya walau 1.000 rebah, bahkan 10.000 rebah di sisi kami tetap ada dalam tangan genggaman Tuhan. Dan kami senantiasa percaya akan Engkau, bahwa Engkau terus menuntun umat-Mu Tuhan pada padang rumput-Mu yang hijau dan mata air-Mu yang bening. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biar setiap usaha pekerjaan umat-Mu yang dikerjakan adalah dari tuntunan-Mu menjadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan topang tolong jika ada umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa atas segala apa yang kami boleh alami. Kami percaya Tuhan, kami percaya campur tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Kami berdoa pagi hari ini untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jaluku, ya Tuhan, yang telah Engkau pakai dengan luar biasa. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu ini, ya Bapak yang baik. Hikmat, marifat, akal budi, kesehatan dari Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dalam kehidupan dan keluarganya. Tuhan topang tolong senantiasa, di mana Tuhan percayakan umat-umat dan biar Tuhan mempertambahkan jiwa bilangan. Gereja-Mu Tuhan dalam seban pergumulannya, Tuhan tolong dana yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas kegiatan, bahkan untuk mempersiapkan tempat, Tuhan tolong. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja-Mu, ya Allahku.
Terpujilah akan Engkau. Kami bawa doa kami Tuhan untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Biarlah Indonesia Tuhan lawati secara khusus Tuhan tolong. Dan kami percaya ada kekuatan baru. Kasih Allah yang limpah atas Indonesia. Berkati para pemimpin negeri kami mulai dari Presiden, Wakil Presiden, bahkan segenap aparatur pemerintahan tingkat pusat daerah. Tuhan lawati biarlah roh takut akan Allah ada atas para pemimpin bangsa ini. Di situasi COVID-19 yang masih tetap merebak ini kami percaya Tuhan bertindak atas Indonesia. Nyatakan kuasa-Mu dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menghalau setiap pandemi yang ada. Lawatan-Mu atas Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi, Tuhan lawati Indonesia Tuhan. Biarlah Indonesia Tuhan penuh kemuliaan-Mu dan melalui Indonesia kami melihat Tuhan suatu kemajuan yang luar biasa besar yang boleh terjadi melalui negeri ini. Tuhan topang, Tuhan tolonglah rakyat yang banyak ini Tuhan, biar Tuhan pelihara dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Banyak gejolak, banyak pengangguran yang telah terjadi ya Allah. Biar Tuhan buka jalan atas negeri kami. Negeri di mana kami boleh mengasihi Tuhan di tempat ini. Biar belas kasih-Mu turun atas Indonesia. Lawatan Tuhan Kau nyatakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan dan kami percaya Indonesia akan terlepas dari segala krisis ekonomi yang terjadi. Indonesia akan terlepas dari segala pandemi yang melanda. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan di negeri kami ini Tuhan, setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Engkau adalah Raja di atas segala Raja, bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur buat 50 tahun, oh Tuhan, GBI, Gereja Bethel Indonesia boleh ada di negeri ini. Dan kami boleh melihat kemajuan yang luar biasa. Kami bersyukur buat semua karya Tuhan atas GBI dan kami boleh ada. Ya Tuhan terus memberkati Gereja Bethel Indonesia. Masuki tahun-tahun ke depan. Biarlah karya Tuhan atas kami. Kami dapat perbuat lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar semua setiap umat-umat Allah menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi negeri kami khususnya. Dan setiap apa yang kami kerjakan, yang kami perbuat di dalam pelayanan kami, boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan layakkan kami setiap pribadi lepas pribadi. Terus kuasa-Mu bekerja atas kami. Sehingga setiap tutur kata kalimat yang boleh kami sampaikan bagi orang lain akan membawa damai dan sejahtera-Mu. Setiap apa yang kami kerjakan melalui tangan kami membawa keberkahan dan membawa berkat bagi orang lain. Di mana kami ada, kami boleh menjadi berkat. Tuhan tolonglah kami senantiasanya. Kami butuh Engkau senantiasa untuk membangun negeri, membangun jiwa, roh kami senantiasa setiap hari, setiap waktu. Kami lebih lagi intim dan dekat akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, buat semua karya Tuhan yang besar atas Indonesia, atas gereja-Mu GBI Kota Daud, semua karya-Mu yang besar atas keluarga lepas keluarga, sehingga kami melihat Allah dalam hidup kami yang besar, dahsyat, dan luar biasa. Sehingga kami senantiasa mencintai Engkau Bapa, dan biarlah Engkau senantiasa ada hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat GBI Kota Daud dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya dalam tuntunan-Mu kami melangkah. Hari ini dan seterusnya, kemenangan lepas kemenangan menjadi bagian milik umat-Mu yang Kau percaya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami memasuki hari ini, hari penuh berkat, hari penuh kemenangan, hari penuh sukacita, kesehatan, keselamatan limpah atas kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mic-nya Pak Gem, tak kedengaran.
Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Adam Tuhan yang ada di Pekanbaru dalam penjualan Tuhan tanah, kafling Tuhan dan juga rumah ya Bapak di surga. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan semua orang Bapa yang selalu mau mencoba mengganggu oh Tuhan, proses Tuhan, tanah penjualan, tanah kafli yang akan mereka jual. Kami percaya tangan Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada Pak Adam Tuhan. Sehingga dia Tuhan melakukannya Tuhan Yesus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negeri ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Sudah Butar dalam proyek, dalam pekerjaan mereka Tuhan. Dalam Tuhan pembangunan rumah, Bapak kiranya Allah yang menyertai mereka, jauhkan Tuhan dari segala kebangkrutan, dan juga Tuhan, biarlah Tuhan dapat terselesaikan tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan, dan jauhkan segala kecelakaan di dalam pekerjaan ini ya Bapak di surga, dan biarlah tangan Tuhan yang menjauhkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Berkati juga keluarga Bapak Ibu Sihaan Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan yang mereka sedang jalani. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup membela oh Tuhan keluarga ini. Dan juga secara khusus kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Aritonang yang sedang memperjuangkan Tuhan oh Bapak teman-temannya Tuhan dalam perburuhan Bapak di surga. Bapak berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Aritonang Tuhan. Sehingga Tuhan dia melihat campur tangan Tuhan di dalam perkara-perkara ini ya Tuhan. Berkati juga keluarga Bapak Ibu Marbun, oh Tuhan Angel Marbun Tuhan, dalam segala pergumulan mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, terlalu ajaib Engkau Tuhan bagi keluarga ini, untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Begitu juga hamba-Mu Bapak Andre Permana Tuhan, berkati, oh Tuhan keluarga ini Engkau tolong dalam pelayanan mereka. Juga hamba-Mu Herni Tuhan Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menolongnya dalam pergumulan hidupnya, bahkan juga Tuhan dalam usaha dan pekerjaannya. Ita dan juga Wati Engkau Allah yang memberkati. Akhirnya kami akan sudahi ibadah ini ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Baik semuanya, selamat pagi ya.